Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya sharing ya watchlist saham saya untuk trading tanggal 30 September 2025. Jadi sebelumnya disclaimer seperti biasa, kalau saya tidak mengajak teman-teman beli atau jual, jadi teman-teman wajib melakukan analisa ulang karena keputusan belinya ada di tangan teman-teman masing-masing. Tetap ya, harus mengerti bahwa kalau teman-teman beli itu karena teman-teman yang memang pengen beli. Jadi saya tidak mengajak atau menghimbau, itu yang perlu dipahami gitu ya. Dan saham yang saya sharing adalah saham yang menarik berdasarkan hasil analisa saya. Apakah semuanya pasti perform atau pasti naik? Enggak ya, makanya penting untuk analisa ulang, karena kalau ada yang bilang saham itu pasti naik, ya kemungkinan besar scam sih. Gitu ya menurut saya. Dan ya intinya bertanggung jawab dengan trading masing-masing. Besok saya punya saham BRMS, MLPL, Inet sama Brand. Ya hari ini yang mainnya mantep banget itu MBMA teman-teman. Ya MBMA, tapi kayaknya harusnya sih udah ngerem lah ya, udah ngerem. Jadi seperti itu. Saya mungkin mau review dulu sedikit ya, ini saham yang kemarin saya mention untuk trading hari ini gitu ya. Energi, MBMA. Energi ya minus 1,2% ya, nah sempat naik akhirnya turun. Ya saya pribadi nggak main di sini, by the way. Saya pribadi nggak main di sini. MBMA cuan, harusnya cuan ya. Ini kan sempat dibawa turun, tapi kalau di WL dipantau ini wah cuan lah, harusnya cuan. Ayo coba teman-teman, ada yang trading di MBMA nggak hari ini? Apa nggak ada nih? Gitu ya. Yang ketiga sama yang keempat ini saham rokok ya. Rokoknya ternyata anyep ya teman-teman, rokoknya anyep. Yaitu ya seperti itulah, kadang memang pergerakannya nggak selalu benar, analisanya nggak selalu benar. Tapi intinya kalau kita benar-benar bisa fokus ya sama respon marketnya ketika opening gitu ya, seharusnya kita ya nggak kejeblos lah ya. Minimal kita bisa pilih saham mana sih yang perform dari WL ini gitu ya. Kalau saya pribadi seperti itu. Oke, jadi itu untuk hari ini. Dan ya untuk besok saya mau mention BRMS. Wah, BRMS kenapa di WL gitu kan, udah jelas lah hari ini dia jadi saham yang volumenya jadi salah satu top value ya, top value sorry. BRMS dia top value kedua saat ini, value transaksinya sampai 1T ya kalau nggak salah ya. Nih saya kasih lihat dari sini ya, nih teman-teman. BRMS value transactionnya, turnovernya 1,2T ya. Jadi ini ya memang mengindikasikan memang serius lah ya bayarnya gitu ya. Dan posisi secara teknikal, wah ini saya kalau tarik sampai di tahun 2022 ini udah all time high ya. Karena biasanya dulu BRMS seingat saya mainnya di 200 ya, 100 200 ya. Mainnya di situ-situ deh, lama deh. Nah, tuh di sini ya. 100 200 lama gitu ya. Dan ini kencang banget teman-teman. Ini udah saya mention juga sih sebenarnya 2 Agustus. Di sini juga saya mention ya di pertengahan akhir Agustus, tapi ternyata hilang barang, but is okay. Dan movernya adalah foreign. Hari ini movernya ada foreign, dan foreign ini belinya serius ya. 139 miliar dan 100 miliar AK sama BK. Ya ini udah jelas bahwa ya dia indikasinya serius, menurut saya indikasinya serius gitu ya. Dan ya BRMS akan saya pantau ketat ya. BRMS besok saya akan pantau ketat, alasannya itu tadi ya. Ini bayarnya bukan domestik ya, ini domestiknya belinya gede banget. Jadi udah jelas lah lokalnya ini jualan. Dan sebenarnya saya sempat agak ragu di sini ya. Saya pikir 930 sampai 945 dia akan udah jadi titik resist, tapi ya ternyata kuat sampai closing, dia tutup di 850 gitu. Jadi kalau kita lihat candle-nya ini Marubozu teman-teman, cakep ya. Cakep candle-nya. Jadi seperti itu alasannya. Yang kedua adalah ya MLPL ya, M multipolar. Jadi kenapa ini data transaksinya sebenarnya kalau ngelihat ini kayaknya big player scalper gitu ya, MG. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sisi foreign-nya juga dia melakukan pembelian bukan kecil jumlahnya ya. Bahkan kalau misalnya dia disatukan gitu ya foreign-nya ini bisa hampir 40-an miliar value transaksinya ya. Jadi ini gede gitu ya. MG hanya 28. Jadi kalau di combine dengan domestik lain juga ya memang ini saham volumenya besar gitu ya. Volumenya besar, sahamnya ARA, data transaksinya oke. Dan kalau teman-teman perhatikan ini, kalau all investor ini retailnya ada di sisi kanan ya teman-teman. Jadi salah satu saham yang
Nah, secara karakteristiknya saya suka apa ciri-ciri saham yang saya suka ya, retailnya di sisi kanan, yang di sisi buyernya itu big player gitu ya, dan posisi ya ini posisi chartnya juga ya oke, mau deket-deket resist, ini volume yang terjadi hari ini gede banget gitu ya, volume yang terjadi gede banget, jadi ya tinggal follow aja besok gimana. Saya pribadi kalau seandainya opennya pasti sih hijau sih ya, saya tahu lah pasti dia opennya hijau pekat gitu, tapi selama masih ketika market opening 1-2 menitnya itu masih HK-nya masih kuat gitu ya, saya nggak akan ini sih, saya berani sih, nggak akan takut sih saya ngejar di saham hijau gitu, saya malah takut ngejar saham merah sih seperti itu. Dan MLPL menurut saya masih cenderung oke, retailnya di sisi kanan ya, ini buyernya ya bukan non retail lah ya, ini foreign sama MG seperti itu. Dan yang ketiga ini adalah Inet. Ini sebenarnya harusnya jadi nomor 1 nih brand ya, tapi it's okay. Inet ini saham ini ARA ya teman-teman, data transaksinya juga menurut saya cenderung oke ya. Dulu ini Inet ini kuat banget dia crossing ya. Kalau sekarang udah mulai agak kurang gitu ya. Volume yang terjadi hari ini gede banget gitu ya. Mungkin targetnya besok bisa ke 330 ya. Kalau diukur 330 itu ya mungkin sekitar 16%. Kalau di 330 ya mungkin udah tanda-tanda khawatir, karena di sini nanti akan jadi resistnya menurut saya ya. Data transaksinya ya oke lah ya, sahamnya ARA udah jelas lah. Kalau nggak salah ARA-nya juga cukup lumayan tebel ya, 750.000 lot ya. Bayarnya MG CPAK. Tapi by the way Inet ini untuk scalping ya teman-teman. Jadi saya pribadi tuh sukanya tuh bener-bener in sama out cepet gitu ya. Kalau buy and hold atau teman-teman yang nggak berani cut loss, ya saran saya jangan main di Inet, cari saham-saham yang lebih cenderung tidak terlalu volatile ya, karena ya bisa mules gitu ya. Kalau dibawa turun sampai 8% kan pasti pusing lah ya kalau nggak berani cut loss. Kalau saya pribadi begitu saya masuk nggak sesuai gitu, saya sih langsung cut. Jadi ya memang saham yang seperti ini cocok untuk saya gitu ya. Makanya bahkan di sini pun saya mentionnya untuk scalping ya atau fast trade gitu ya. Yang keempat ini ada brand juga menarik. Kenapa brand menarik? Data transaksinya oke, movernya siapa? Movernya hari ini foreign ya, serius terlihat, mulai terlihat serius. Ya total pembeliannya ini udah gede banget, dan ini total value transaksi hari ini juga gede ya, 221 miliar gitu ya, domestiknya jualan. Jadi memang ada indikasi kuat gitu ya, ada indikasi kuat dia akan masuk dalam ya salah satu nominasi masuk dalam review MSCI ya di bulan November gitu ya. Sekarang kan mau masuk Oktober. Jadi ya seperti itu, volume yang terjadi oke gitu ya. Menurut saya sih ya ini udah di posisinya sekarang di resist. Ya kalau dia mau masuk ke MSCI sudah banyak ya ahli-ahli pakar-pakar yang melakukan penghitungan harusnya di atas 10.000. Ya kalau di atas 10.000 ya artinya resist di sini mungkin ke 10.600. Saya cuma info aja di brand ini angka-angka krusialnya itu menurut saya di 9.500-an ya. Nah, di sini angkanya bulat, jadi kalau misalnya dia besok sentuh sampai ke 9.500 ke bawah, ya saya rasa ini trennya akan cenderung turun gitu ya. Atau mungkin bisa jadi juga Pak PP punya planning untuk nahan sahamnya nggak terlalu kenceng gerak gitu ya, nggak gerak terlalu kenceng gitu ya, karena ya mungkin saya juga nggak ngerti. Tapi saya rasa kalau dia kuat bertahan di 9.500 dan besok bid overnya tetap cakep kayak gini nih ya, ini kan bid over yang menurut saya cenderung cakep. Kenapa cakep? Alasannya apa? Karena di sini frekuensinya kecil, di sini frekuensinya cenderung lebih besar. Artinya apa? Artinya ini secara value kan 1.900, ini yang ngantri jumlahnya ya bukan retail gitu ya. Ini retail ngantri jualan gitu ya. Seperti itu sih logikanya. Tapi kalau misalnya ini terbukti juga sih kalau dari Broksum tanggal 29 domestiknya ini Excel ya, PD, XC ini retail ya ada di sisi kanan gitu ya. Memang jualan. Ya memang biasanya kalau misalnya saham kayak gini ditarik kencang ya identiknya retail itu ya take profit gitu ya. Teman-teman seperti itu. Besok fokus saya BRMS, MLPL, Inet, dan juga brand. Jadi ya seperti itu, marketnya lagi cenderung enak ya. Kalau ngerti milih sahamnya, marketnya cenderung enak gitu ya. Dan ya mudah-mudahan marketnya besok bisa lanjut, dan BRMS, MLPL, Inet, brand ada yang bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Mungkin itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.